Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dan kasih setia Allah menyertai kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menuntun dan mengajari kami, sehingga kami semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemik ini ada 3 hobi yang menduduki 3 tingkat teratas versi Pondok Indah Lestari. Yang pertama, hobi menanam bunga. Dari yang tidak suka bunga menjadi berbunga-bunga. Yang kedua, hobi memelihara burung. Dari yang tidak tahu jenis suara burung menjadi tahu dengan beragam kicauan burung. Yang ketiga, hobi memelihara ikan hias. Dari yang tidak pernah masuk ke selokan atau di kampung kami istilahnya paret. Jadi hobi masuk ke paret-paret mencari makanan ikan hias. Pencinta tanaman hias akan semakin bersemangat jika bunga yang ditanamnya tumbuh dengan subur. Demikian juga pecinta burung dan ikan hias akan semakin bersemangat jika burung dan ikan yang dipelihara bertumbuh dengan sehat. Saya pikir tidak hanya hobi, apapun itu yang kita lakukan, ketika mengalami pertumbuhan dan peningkatan, pastilah akan menambah semangat. Pun demikian yang dialami Paulus dalam perjalanan pelayanannya. 3 minggu bukanlah waktu yang lama, namun dia harus meninggalkan jemaat Tesalonika karena penganiayaan yang dialami. Namun sungguh luar biasa, Paulus mendengar berita jemaat Tesalonika yang tetap hidup teguh dan tekun dalam imannya ketika sedang mengalami penganiayaan. Semangat dan sukacita Paulus ketika mendengar kabar itu dituangkannya dalam surat yang dikirimnya kepada jemaat Tesalonika. Dari hal ini kita belajar, hidup keberimanan memang tidak selalu diperhadapkan dengan kemudahan. Terkadang kita harus siap untuk menghadapi keadaan-keadaan yang membuat kita sulit, keadaan yang membawa kita ke dalam zona yang tidak nyaman, dan keadaan yang membuat kita bergumul di dalam perjuangan iman. Namun ini adalah seni di dalam iman, bahwa masalah memiliki warna-warna yang beragam, dan kita harus beradaptasi terhadap warna masalah yang hadir dalam hidup kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Advent yang ketiga. Gambaran sukacita dalam menyambut kelahiran Yesus sudah dikumandangkan. Lilin dalam Advent ketiga sering disebut sebagai lilin gembala, menandakan kerendahan hati yang dimiliki para gembala ketika kabar kelahiran Yesus sampai kepada mereka. Firman Tuhan menuntun kita untuk kembali mempersiapkan dan menata hati. Mempersiapkan dan menata hati tentunya bukan seperti yang dilakukan oleh dunia, di mana kemegahan dan kemewahan adalah tolak ukur dari sebuah perayaan yang wow. Namun lebih dalam dari itu, standar orang percaya dalam mempersiapkan dan menata hati adalah istimewa. Hal yang berharga dan tidak sama dengan dunia, di mana kesederhanaan menjadi bermakna karena ada kerelaan untuk mau memberi diri dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dengan sukacita dan kerendahan hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Allah dalam kehidupan manusia sungguh besar dan ajaib. Kita harus mengamini ini. Allah menyediakan kekuatan yang besar dalam diri manusia. Kekuatan yang tidak harus dibeli dengan harga yang mahal. Kekuatan yang tidak sulit untuk dicari kemana-mana. Kekuatan yang bisa mengalahkan kekhawatiran, kesusahan, dan kekuatan yang membuat kita bertahan teguh di dalam iman. Kekuatan itu dikemas dalam 3B. Bersukacitalah, berdoalah, bersyukurlah. Ya, ini adalah kekuatan itu. Percayakah kita bahwa bersukacita, berdoa, dan bersyukur adalah kekuatan? Jika tidak, maka sekaranglah waktunya kita mengambil sikap untuk percaya bahwa ada kuasa dalam sukacita, ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam ucapan syukur. Sukacita mengubah kesengsaraan menjadi kesanggupan. Doa mengubah kemustahilan menjadi keajaiban. Syukur mengubah kecukupan menjadi kelimpahan. Maka inilah sikap yang harus kita hidupi pada masa Advent yang ketiga dan juga pada waktu-waktu yang seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat selanjutnya, ayat 19 sampai dengan ayat 22, firman Tuhan mengingatkan kita untuk setia dan semangat melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, dan berjuang untuk menjauhkan diri kita dari pikiran, ucapan, dan tindakan yang jahat. Begitu juga dalam ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Mencapai kesempurnaan dalam roh, jiwa, dan tubuh adalah perjuangan kita di dalam iman. Tentu ini bukanlah pekerjaan yang lahir dari kekuatan kita. Namun kita harus memahami tidak ada kesempurnaan di luar Tuhan. Kesempurnaan itu terjadi di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita menjadi kudus dan tak bercacat. Maka apa yang menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya? Kenyataan yang terjadi dalam firman Tuhan, ketika ada 10 orang yang sakit kusta disembuhkan, 9 menghilang, dan hanya 1 orang yang datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Semoga kita adalah yang 1 orang itu. Karena itu marilah kita membiasakan diri untuk hidup di dalam sukacita, hidup di dalam doa yang sungguh dan benar, dan hidup di dalam ucapan syukur. Dan pahamilah
bahwa kekudusan yang kita peroleh dari Allah semestinya membawa kita pada sikap iman yang semakin bertumbuh. Tidak hanya menghadirkan Allah dalam diri kita, namun bagaimana kita menghadirkan Allah dalam diri sesama kita melalui kehidupan kita. Tidak hanya membawa Allah kepada orang-orang, namun bagaimana kita membawa orang-orang kepada Allah. Selamat memasuki Advent yang ketiga. Bersukacitalah di dalam penantian kelahiran Sang Juru Selamat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Sering sekali ya Tuhan, kami hidup di dalam kekhawatiran. Kami hidup di dalam pikiran kami sendiri. Tapi pada saat ini, memasuki Advent yang ketiga, biarlah roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap selalu berpengharapan bahwa Tuhan akan selalu menolong kami, menguatkan kami, bahkan menyanggupkan kami untuk menjalani kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi saksi Kristus, memberitakan kebenaran firman Tuhan, membawa terang ilahi ke tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Tetaplah semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.